Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang operator pada Python. Nah, jadi ada beberapa operator yang ada pada Python ini. Yang pertama itu ada arithmetic operators. Yang kedua itu ada assignment operators. Yang ketiga ada comparison operators. Maaf, di sini ada typo. Ini seharusnya operators. Oke. Selanjutnya ada logical operators. Selanjutnya ada identity operator, membership operator, dan bitwise operator. Nah, jadi tanpa lebih lama kita langsung ke arithmetic operator. Nah, jadi arithmetic operator ini biasa digunakan untuk perhitungan terhadap number atau angka. Nah, jadi biasanya dia untuk perhitungan angka. Contoh nih, kita tulis di sini print 12 ditambah jangan. Mungkin di sini kita tulis dengan variabel ya. A sama dengan 12. Selanjutnya B sama dengan 23. Di sini C sama dengan A ditambah B. Nah, selanjutnya kita buat perintah print untuk C. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini akan keluar output 35 karena hasil dari penjumlahan ini. Nih, tambah. Jadi untuk arithmetic operator itu untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke assignment operator. Nah, jadi assignment operator ini biasa digunakan untuk mengisi nilai pada variabel. Contohnya seperti A sama dengan 10, B sama dengan 13, terus C sama dengan A ditambah B. Di sini kita buat perintah print C. Nah, di sini akan keluar output 23 karena 10 variabel A ini mempunyai value 10, sedangkan yang B mempunyai value 13. Nah, jadi dia akan keluar output 23. Jadi itu dia mengisi nilai variabel C dengan menjumlahkan variabel A dengan variabel B. Nah, bagaimana jika kita buat perintah kita buat di sini C sama dengan C ditambah A. Selanjutnya kita buat perintah print lagi, print C. Nah, selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini akan menjadi 33. Kenapa? Karena C di sini yang di sini telah berubah nilainya dari hasil penjumlahan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk assignment operator itu saja contohnya. Kita lanjut ke comparison operators. Nah, jadi comparison operators ini digunakan untuk membandingkan dua variabel atau dua nilai. Contoh, kita punya variabel A dengan value 14. Ini kita close dulu. Sedangkan B mempunyai value 23. Nah, jadi C sama dengan A sama dengan B. Selanjutnya kita buat perintah print C. Nah, jadi di sini nilainya false ya.
karena dia hanya membandingkan. Karena variabel A itu mempunyai value 14 sedangkan yang B itu 23. Jadi tidak sama. Tapi jika kita buat di sini A itu lebih kecil dari B, dia akan true karena benar. 14 lebih kecil dari 23. Nah, jadi untuk comparison operator saya harap teman-teman mengerti ya. Kita lanjut ke logical operators. Nah, jadi logical operators ini biasa digunakan untuk menggabungkan dua comparison operators. Nah, bagaimana? Jadi misal kita punya variabel A nih dengan nilai 20. Sedangkan variabel B kita punya nilai, kita beri nilai 12 lah. Selanjutnya C sama dengan A sama dengan B, N. Jadi ini adalah perintah dari logical operators ya. N itu A lebih besar dari B. Nah, selanjutnya dia akan muncul nilai false. Kenapa false? Karena syarat dari perintah N ini kedua variabel ini harus bernilai true. Misal kita buat di sini A itu lebih besar dari B, dan di sini B lebih kecil dari A. Nah, selanjutnya coba kita print. Nah, di sini akan nilai true karena dua variabel ini atau dua value-nya sama-sama true. Nah, itu adalah syarat dari perintah N ini. Nah, mungkin untuk contoh logical operator itu kita lanjut ke identity operator. Nah, untuk identity operator digunakan untuk membandingkan sebuah objek atau sebuah variabel di dalam memori yang sama. Nah, contohnya nih di variabel A kita tuh punya contoh, kita close dulu. Contoh seperti misal gelas dan cangkir. Sedangkan yang di B kita punya gelas cangkir juga. Gelas dan cangkir. Nah, selanjutnya kita buat perintah print A is B. Nah, coba kita jalankan. Di sini akan false. Kenapa dia false? Karena betul di sini kedua value-nya sama, gelas dan cangkir. Jadi di sini dia akan keluar nilai false. Ya, coba kita jalankan. Nah, di sini dia keluar nilai false. Kenapa? Karena dia di memori yang berbeda. Nah, seperti ini kan yang A dan memori B, tapi dia mempunyai value yang sama. Nah, jika kita buat dia di sini sama dengan, maka nilainya akan true. Tuh, karena dia mempunyai value yang sama di variabel yang berbeda, tapi beda dengan is. Situ dia membandingkan dua variabel atau dua value. Nah, nih dia di memori yang berbeda, maka hasilnya akan false. Kecuali kita buat di sini is not. Nah, dia akan bernilai true.
karena dia di dua memori yang berbeda. Nah, mungkin untuk identity operator contohnya seperti itu ya. Kita lanjut ke membership operator. Untuk membership operator ini biasa digunakan untuk mengetahui apakah sebuah objek terdapat di dalam sebuah memori yang sama. Nah, contohnya nih, kita punya variabel A dengan ada nilai 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita buat perintah print A. Di sini coba kita buat 5 ya. 5 kan tidak ada di listnya tadi. In A. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia akan keluar output false. Kenapa dia false? Karena 5 tidak terdapat di dalam daftar ini. Jika kita buat di sini 2, dia akan bernilai true karena 2 ada di dalam value A dari variabel A. Nah, dia akan bernilai true. Nah, jika kita buat di sini 5, tetapi kita buat di sini not in, tuh, dia akan bernilai true karena 5 ini tidak ada di dalam daftar A, tidak terdaftar di variabel A. Nah, mungkin untuk contoh membership seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bitwise operators. Nah, jadi bitwise operators ini digunakan untuk membandingkan nilai binary. Ini jadi teman-teman harus paham maksud dari binary dulu ya. Nah, contohnya nih kita punya nilai A. Kita punya variabel A dengan nilai 50. Nah, di sini contoh ya, dia mempunyai nilai binary itu 1010 dan 1010. Nah, selanjutnya B sama dengan 15. Jadi dia mempunyai binary itu 0011 dan 0011. Nah, sedangkan C sama dengan 0. Selanjutnya kita coba C sama dengan A sini dan B. Print C. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, di sini hasilnya akan 2. Kenapa 2? Karena 2 itu mempunyai nilai binary. Dia mempunyai nilai binary itu 0, 0, 10 dan 0010. Nah, karena di sini ada nilai true dan false. Nah, jadi jika true dan false, dia akan false. Jika true dan true, maka dia akan true. Nah, jadi di sini hasilnya 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.